Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Keikutsu Kishisama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Fangas memandang Ariane yang diam-diam menatap ke arah Ash. Fangas bertanya apakah Ariane gugup. Ariane bilang dia sedikit merasakan kegugupan dengan pertempuran menantinya melawan para undead. Chome mencoba untuk menghibur Ariane. Chome bilang untuk jangan khawatir. Chome akan membuat Ariane tetap selalu aman. Ariane merasa pipinya memerah. Dia menampar pipinya dengan lembut untuk memfokuskan dirinya kembali. Fangas menatap Ariane dan mengepalkan tinjunya ke dada. Fangas bilang berpikir terlalu banyak menyebabkan kelumpuhan. Selain itu, Fangas ingin Ariane menunjukkan kekuatannya. Ariane mengangguk dengan tegas dan memfokuskan perhatiannya ke depan. Beberapa saat kemudian, kedua Dragon Lord menuki ke bawah dan mendarat di depan Arsh. Semuanya berjalan persis seperti yang direncanakan. Arsh menggunakan pelindung suci ke semua orang. Lapisan tipis cahaya mengelilingi tubuh mereka. Mantra itu akan melindungi mereka dari efek racun dan kontaminasi kematian raksasa, meskipun efeknya hanya akan bertahan untuk satu pukulan. Rote dan Philly kemudian terbang menuju ibu kota untuk membukakan jalur menuju ibu kota, supaya tentara bisa lewat tanpa masalah dan akan menghadapi dua raksasa di ibu kota. Admin juga sudah membahasnya di video sebelumnya. Bagi yang belum menonton, silahkan ditonton. Oke. Pangeran Set memimpin pasukan Roden dalam beberapa regu terpisah. Sementara Undead menyibukkan diri dengan pembawa perisai, para prajurit di belakang menusuk-nusuk dengan tombak. Tentu saja mereka hanya bisa beroperasi seperti ini selama mereka tetap berada di luar jangkauan raksasa Undead. Zar memimpin pasukan Nozan didukung oleh Niana yang memiliki sedikit pengalaman dalam pergerakan pasukan skala besar. Zar yang bergegas ke depan dan membelah musuh yang melintas di jalannya. Berkat Dragon Lord yang telah membantu memberikan serangan awal, mereka bisa bertahan melawan Undead meskipun berjumlah 10.000 pasukan. Sementara Arsh menggunakan teknik Lightning Damper, menghujani para Undead dengan petir. Kemudian memakai teknik Pawalesus, mengirim Undead terbang ke udara dan kemudian dijatuhkan ke tanah. Para prajurit segera bergerak maju menghancurkan mereka. Para elf bersorak menyemangati Arsh. Mereka memiliki harapan yang tinggi untuknya. Ariane melototi Arsh. Ariane tidak akan membiarkan Arsh mendapatkan semua perhatian itu. Ariane mengambil benda berbentuk tabung di dalam tas. Ariane mengayunkan pedangnya yang mulai berapi dan kemudian membelah tabung itu dengan pedangnya. Api semakin membara. Ariane mengayunkan pedang dengan kuat ke Undead. Para Undead yang terkena serangan Ariane seketika menjadi abu. Ariane tersenyum melihat pemandangan itu. Ternyata tabung itu berisikan mana bubuk yang digunakan sebagai sumber kekuatan untuk intermediate. Tapi cara penggunaan bubuk butuh pelatihan yang sangat keras. Ariane bisa melakukannya karena dia sering melihat kakaknya berlatih menggunakan bubuk itu. Hingga Ariane berusaha melatih kemampuannya untuk menjadi prajurit hebat seperti kakaknya, yaitu Evin. Rekan F Ariane menyaksikan dengan takjub saat dia menggunakan tekniknya yang kuat untuk membakar kelompok Undead. Fangas tampak sangat bangga pada Ariane. Bahkan saat dia menerobos masuk ke dalam pasukan musuh, mengayunkan palu perang raksasa seolah-olah tidak ada beban sedikit pun. Fangas memandang ke arah pertarungan Rote dan Philly melawan dua raksasa. Fangas merasa lega melihat bahwa para raksasa terlalu sibuk dengan Dragon Lord, sehingga tidak terlalu memperhatikan para prajurit yang bergerak maju. Fangas tidak tahan memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka terkena salah satu proyektil kontaminasi kematian dari raksasa. Fangas segera memerintahkan pasukan untuk segera menuju ke ibu kota.
Karena sebelumnya Rote telah menghancurkan dinding masuk ibu kota, jadi mereka dengan mudah bisa melaluinya. Para prajurit F menanggapi dengan teriakan perang dan mengikuti Fangas dari belakang, membunuh Undead dimanapun di jalan mereka. Chiyome dan Goemon memimpin klan Genshin menuju tembok yang hancur dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga berhasil menyelip para F. Tidak ada yang bisa menyamai kecepatan klan Genshin. Mereka mencapai tembok luar jauh di depan sisa pasukan. Chiyome mengamati kota dari luar. Sebaliknya, mata Chiyome tertuju pada sosok-sosok yang berdiri di tengah jalan yang penuh debu. Bahkan dari jarak ini, Chiyome bisa mencium bau busuk kematian yang tidak salah lagi keluar dari pria tersebut. Goemon menatap pria itu dengan waspada. Pria itu adalah Kardinal Marcos. Seperti kardinal lainnya, Marcos menganggap orang di luar gereja itu sangat menjijikan. Marcos mulai membengkak dan membengkak. Jahitan bajunya pecah saat ia berubah menjadi monster mengerikan dengan tentakel yang tumbuh dari tubuhnya. Dia berdiri setinggi 4 meter dan ditutupi daging coklat keabu-abuan. Kepalanya sekarang tampak seperti tumor yang berdenyut dengan satu mata besar, dikelilingi oleh sekelompok mata yang lebih kecil. Masing-masing bergerak secara bebas. Satu tentakel membentang di wajahnya, sementara 6 tentakel lainnya, 3 di setiap sisi punggungnya, memberinya total 8 tentakel. Intinya, menurut admin, Marcos ini kalau dalam wujud monster seperti cumi-cumi. Goemon dan Chiyome mundur dan membuat jarak antara dirinya dan Marcos. Puing-puing di bawah klan Genshin meledak dan batu hitam pekat meledak dari bumi untuk menombaknya. Ini jelas pekerjaan kardinal, tapi Chiyome tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Serangan yang digunakan Marcos mirip dengan teknik ninjutsu khusus yang digunakan secara eksklusif oleh klan Genshin. Tetapi penggunaannya harus membuat perjanjian menggunakan kristal roh janji. Goemon juga memikirkan hal yang sama. Chiyome melihat lebih dekat ke arah kardinal dan melihat pemandangan yang familiar. Di dada Marcos terdapat kristal roh janji yang selama ini dicari oleh klan Genshin. Tapi ini berbeda dengan yang dimiliki oleh klan Genshin. Kristal itu telah berubah jadi hitam pekat. Kardinal Marcos mulai menyerang dengan menembakkan energi hitam dari 8 tentakelnya menuju Chiyome dan Goemon. Chiyome dan Goemon menghindari serangan Marcos. Goemon melihat ada sesuatu yang aneh pada lengan Marcos. Chiyome mengikuti tatapan tajam Goemon. Apa yang dilihatnya membuat wajahnya cemberut. Kulit di tangan besar kardinal itu berdenyut saat membusuk dan bergenerasi berulang kali. Chiyome menggunakan kesempatan itu dengan melancarkan serangan. Chiyome melemparkan suriken air ke arah Marcos. Suriken memotong daging Marcos. Mata Marcos menatap Chiyome dengan marah. Marcos melontarkan kata-kata menghina pada Chiyome. Beberapa tentakel kardinal Marcos melesat ke arah Chiyome. Chiyome dengan mudah menghindari mereka dan berhasil memotong salah satunya. Kardinal Marcos semakin marah. Marcos mengulurkan ke-8 tangannya sekali lagi dan meluncurkan tembakan energi hitam, diikuti oleh serangan tentakel kedua. Serangan menimbulkan ledakan demi ledakan ke arah Chiyome. Sementara Marcos berfokus pada Chiyome, Goemon mengambil kesempatan memukul punggung Marcos dengan kuat. Serangan itu berhasil merobek 2 lengan langsung dari punggung Marcos. Kemudian Goemon meninju tubuh Marcos lainnya. Darah mengalir dari lukanya. Marcos mengeluarkan cairan kental, kemudian melompat ke atas atap bangunan. Atap itu jadi rusak hingga Marcos pun terjatuh. Chiyome memanggil 2 serigala. Serigala mengejar Marcos yang lagi terjebak di puing bangunan. Marcos meledakkan puing-puing itu. Mata Marcos berubah. Energi aneh menyelimutinya. Tubuh serigala mulai berubah warna menjadi abu-abu. Serigala air yang awalnya menerjang Marcos malah berbalik menyerang Chiyome. Chiyome benar-benar terkejut.
Goemon melompat untuk menahan salah satu serigala. Goemon meremas serigala di dadanya ketika Goemon sudah berubah jadi perunggu. Sementara Chome memberikan serangan terakhir ke serigala lainnya, lalu berhenti mengatur nafas dan berterima kasih pada Goemon. Goemon menyarankan Chome untuk tidak menggunakan sihir jarak jauh. Chome dan Goemon bergerak serempak, menggunakan samaran untuk mendekati Kardinal Marcos tanpa terlihat. Klan Jinsen sangat ahli dalam menemukan dan memanfaatkan titik-titik buta pada musuh. Chome memfokuskan mata birunya pada musuh dan membisikkan mantra. Lapisan tipis kabut mengelilingi pedang Chome, kemudian mengembun menjadi air dan membentuk ekstensi yang hampir tak terlihat dari ujungnya, menambah panjang pedangnya. Kardinal Marcos memperhatikan mereka. Salah satu tentakelnya mengarah ke Chome, tapi dengan mudah dipotong oleh Chome. Pertempuran telah mencapai jalan buntu dengan tidak ada pihak yang bisa mendapatkan keuntungan. Begitulah sampai Ariane pun muncul. Ariane membakar tubuh Marcos, tapi api itu dengan cepat menghilang. Tapi sebelum Marcos sempat bereaksi, Chome dan Goemon sudah ada di hadapannya. Chome memotong 4 dari 6 tentakel Kardinal Marcos yang tersisa. Kemudian Goemon menyerang Marcos juga. Dengan sebagian besar lengan yang telah hilang, Marcos hanya mampu menatap ngeri pada Goemon yang menjulang di atasnya. Goemon menyerang menggunakan cakar logam tajam di tangannya. Dengan tebasan yang kuat, Goemon merobek luka besar di wajah Marcos dan beberapa bola matanya. Marcos mengeluarkan teriakan dan tersandung ke belakang dalam upaya panik untuk melarikan diri. Namun, Ariane tidak berniat membiarkan hal itu terjadi dan memotong kaki Marcos, membuatnya jatuh ke tanah. Api mulai menjalar di sekeliling pedang Ariane. Ariane mulai membaca mantra. Kupu-kupu merah mulai terbentuk di sekitar Ariane. Oh ya guys, teknik ini sama seperti Ariane mengalahkan raksasa hitam sebelumnya di kota Tangen. Kupu-kupu yang menyala terbang ke arah Kardinal, mengelilinginya dan membakar Marcos hingga dia pun mati. Ariane merasa dia melakukannya cukup berlebihan. Chome menggelengkan kepalanya. Ariane sudah cukup membantu. Chome kemudian bertanya di mana Arsh. Ariane hanya menggelengkan kepalanya karena dia juga tidak tahu. Arsh sekarang berencana ke ibu kota untuk segera menemukan Paus. Arsh menggunakan langkah dimensi. Arsh melihat pertarungan pra Dragon Lord dengan raksasa. Setiap bola kontaminasi kematian raksasa diluncurkan, membuat kota benar-benar hancur terkena efek serangan itu. Arsh juga melihat kedua raksasa bergabung menjadi satu makhluk yang lebih besar, membuat kota semakin hancur. Arsh kemudian memusatkan sebuah bangunan yang ada di belakang raksasa. Katedral yang entah bagaimana terhindar dari kehancuran. Arsh curiga dengan katedral itu. Arsh menggunakan langkah dimensi untuk menuju katedral. Jadi selagi raksasa sibuk dengan para Dragon Lord, Arsh bakal tidak ada hambatan menuju ke katedral. Arsh mengepalkan tangannya. Arsh memakai sihir pemurnian suci. Cahaya muncul di tangan Arsh. Ketika cahaya itu tumbuh dan berkembang, ketika Arsh memasukkan banyak sihir, Arsh menggunakan dimensional step sekali lagi untuk berteleportasi ke ruang kosong tepat di depan raksasa itu dan melemparkan bola cahaya langsung ke kakinya. Bola bersinar sangat terang sehingga hanya itu yang bisa Arsh lihat sejenak. Saat bola itu tumbuh lebih dalam menuju target, seluruh tubuh raksasa mengeluarkan jeritan orang mati. Setelah cahaya itu hilang, Arsh melihat salah satu kaki raksasa itu lenyap, hingga raksasa itu pun roboh. Mengira Arsh bisa menyerahkan sisanya ke Rote dan Vili, Arsh menggunakan langkah dimensi untuk mencapai pintu masuk katedral. Arsh masuk ke dalam katedral. Sekeliling ruangan katedral dipenuhi dengan dekoratif yang sangat mewah. Di depan altar yang ditinggikan, Arsh melihat sosok dengan tongkat di tangannya, berdiri dengan jubah yang elegan.
Wajahnya tersembunyi di balik kerudung. Dia adalah Paus Thanatos. Ars melakukan sedikit pengenalan, tapi Paus tidak menanggapinya. Paus bertanya kenapa Ars melanggar aturan game. Ars tidak mengerti maksud perkataan Thanatos. Perubahan mendadak dalam sikap Thanatos membuat Ars mundur beberapa langkah. Thanatos menggunakan sihir Evotor. 6 mayat hidup menerjang ke arah Ars, tapi Ars dengan mudah menghancurkan mereka semua dengan pedang suci Kaldabol. Ars masih teringat dengan kata-kata Thanatos, tapi ketika Ars mau bertanya, Thanatos terus-terusan memberikan serangan. Thanatos memakai sihir pemanggil. Kali ini seekor raksasa berkepala ular muncul di hadapan Thanatos. Raksasa itu memiliki tinggi 3,5 meter dengan pedang besar di tangannya. Jadi admin akan panggil namanya dengan Botis. Prajurit ular itu menerjang Ars dengan pedangnya. Ars menahan pedang raksasa. Botis semakin menekan Ars. Ars kemudian mundur ke belakang. Tapi Botis melayangkan sebuah meja ke arahnya. Ars menghindari dengan menggunakan langkah dimensi. Ars terus menggunakan langkah dimensi hingga sampai Ars menuju Thanatos dan berdiri di sampingnya. Ars melayangkan pedang ke bawah. Ars tahu Thanatos bisa menggunakan langkah dimensi jarak pendek. Tapi karena serangan Ars yang mendadak, Thanatos tidak bisa melakukannya. Thanatos tersandung ke belakang. Thanatos hampir tidak bisa menahan pedang Ars dengan tongkatnya. Thanatos semakin marah pada Ars. Pandangannya penuh dengan kebencian. Ars mencoba untuk mengobrol, meski pertarungan mereka tetap berlanjut. Ars bertanya tentang maksud perkataan Thanatos tentang melanggar aturan game. Thanatos pun terdiam sebentar. Thanatos bilang Ars itu telah melanggar aturan pemain. Sebab bagaimana bisa Ars bisa menghancurkan semua undeadnya dengan hanya seorang diri. Ars berhenti sejenak memikirkan kata-kata Thanatos. Thanatos menerjang kembali. Sebelum Ars bisa mendekat lagi, Botis melangkah di antara Ars dan Thanatos. Ars menangkis pedang Botis. Gelombang efek serangan membuat gereja gemetar. Ars menggunakan perisainya untuk memblokir serangan berikutnya dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Ars melompat ke belakang dan melepaskan serangan magic untuk memberikan dirinya waktu sejenak untuk bernapas. Jadi sebenarnya Thanatos menganggap dirinya itu masih berada di dalam game. Makanya dia beranggapan kalau Ars itu melakukan hal yang curang. Botis berlari ke arah Ars. Serangannya ditangkis oleh Ars dan kemudian Ars meluncurkan serangannya menggunakan pedang dan sihir Rock Farm. Pada saat yang bersamaan, duri muncul di kaki Botis. Sayangnya serangan itu terlalu cepat. Botis berhasil menghindari. Ars mencoba sedikit memikirkan tentang dunianya yang saat ini. Intinya dari semuanya, Ars berkesimpulan kalau dia ada di dalam permainan. Paus menanggapinya. Paus heran Ars masih belum sadar kalau dia berada di dalam game. Tapi Ars mencoba untuk tegaskan Paus bahwa meski ini adalah permainan, Thanatos tidak seharusnya berbuat sesuka hatinya. Thanatos membuka penutup wajahnya. Thanatos memiliki bentuk avatar yang sama seperti Ars, yaitu tengkorak. Thanatos bilang avatarnya saat ini adalah bukti bahwa dia dan Ars berada di dunia yang diciptakan oleh PACC. Ars tidak tahu apa itu PACC, tapi dia bisa menebak bahwa itu adalah semacam sistem yang menggabungkan garis antara kenyataan dan fantasi. Mereka masih mengobrol. Thanatos bilang bahwa dia telah menghabiskan bertahun-tahun dalam permainan ini sehingga dia menjadi sangat bosan. Thanatos hanya ingin ini berakhir sehingga dia bisa kembali ke dunia nyata. Thanatos akan mengabaikan semua tindakan Ars jika Ars bersedia menghubungi administrator dan meminta mereka mengeluarkannya.
Ars bilang dia tidak tahu sama sekali cara untuk keluar dari dunia ini. Karena Ars tidak bisa membantunya sama sekali, Thanatos kembali menyerangnya. Bootis meluncurkan serangannya pada Ars, tapi Ars berhasil menjatuhkannya. Thanatos memanggil Raja Neraka Balam. Ars sekarang benar-benar terdesak. Ars sendirian bakal menghadapi dua monster dan Thanatos. Ars mencoba untuk menggunakan keterampilan Paladinnya. Sebelum Ars melakukannya, Bootis menyerang Ars dengan pedangnya. Ars terlempar ke dinding. Pemanggilan Paladin jadi batal. Ars sekarang benar-benar ingin kabur dari pertarungan. Tapi di lain sisi, Ars tidak bisa membiarkan Paus begitu saja. Raja Neraka Balam muncul di atas kepala Ars. Pedangnya menghantam tanah. Ars menghindari serangan itu, tapi karena efeknya terlalu kuat, Ars terguling beberapa kali. Bangunan gereja mulai runtuh akibat pertarungan ini. Ars mencoba untuk mencari keberadaan Paus. Ponta melirik ke arah di mana Paus berada. Ars kemudian menggunakan pedang guntur suci kadabolnya. Sekarang, ukuran pedang Ars bertambah panjang. Ars berlari ke arah Thanatos berada. Ars melewati pedang besar Balam dan memblokir serangan Bootis. Karena Bootis menghalangi Ars untuk mendekat ke Thanatos, Ars kemudian mengambil kantong air ajaibnya. Ars kemudian melemparnya ke arah Thanatos. Ketika air itu mencapai di atas kepala Thanatos, Ars menyuruh Ponta untuk meluncurkan pisau angin. Air muncrat di atas kepala Thanatos. Tiba-tiba Thanatos menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai berubah ke bentuk daging. Tapi itu hanyalah sebentar. Saat Ars melihatnya, wajah Thanatos mulai mengkerut, sedangkan rambutnya berubah jadi putih dan rontok. Thanatos berubah jadi debu. Bootis dan Balam juga segera menghilang. Sekarang kejahatan Thanatos telah berakhir. Air yang Ars lemparkan sebenarnya adalah air Lord Crown yang mampu untuk menghilangkan kutukan. Tapi saat air itu disiramkan ke Thanatos, itu membuatnya tidak sanggup menahan sakit emosi yang dia dapatkan ketika berubah jadi manusia. Thanatos pun berubah jadi debu. Ars sempat berpikir Thanatos sampai akhir hidupnya tidak pernah mempercayai dunia saat ini adalah nyata dan menganggap ini adalah permainan. Jika Ars tidak bertemu dengan Aryani dan Chiome, Ars takut kemungkinan dia juga bakal seperti Thanatos. Tak lama, Chiome dan Aryani datang dan berjalan mendekat ke arah Ars. Intinya, Ars bilang dia telah berhasil melenyapkan Paus dengan memperlihatkan tongkat Thanatos. Aryani hanya menghela nafas lega sebab ini adalah prestasi yang luar biasa. Sementara Chiome senang dan memuji Ars. Oke guys, ini sedikit pembahasan tentang cerita tambahan, tepatnya epilog dari light novel. Domitianus sekarang berada di rumah Tuan Tiseng sebelumnya, dan tentu saja sekarang di bawah kendali pasukan Revlon Suci setelah dijatuhkan oleh Kekaisaran Revlon. Domitianus menatap ke arah peta yang ditempel di dinding. Tak lama, seseorang pria botak badan kurus masuk ke ruang Domitianus. Pria itu bernama Todd Strauss, seorang pembuat cincin pengendali monster. Oh iya guys, admin bakal panggil namanya pakai Strauss saja biar enak. Strauss membungkuk pada Domitianus sebelum berbicara. Strauss ingin tahu tentang hasil pertempuran pertama setelah menggunakan cincin darinya. Domitianus tersenyum lebar. Domitianus terkesan dengan cincin pengendali monster. Domitianus berterima kasih pada Strauss. Domitianus yakin jika cincin itu bisa digunakan untuk mengendalikan monster yang lebih besar, maka dipastikan Barat sudah jatuh. Strauss senang Domitianus memujinya. Intinya, Strauss hanya ingin tahu laporan penggunaan cincin tersebut. Setelah itu, bakal kembali ke kediamannya. Sebelum Domitianus menyuruh Strauss keluar, Domitianus bertanya apakah ada yang lebih dari itu. Strauss membungkuk kembali pada Domitianus sebelum berbicara. Strauss bilang bahwa dia menerima kabar tentang desas-desus bahwa Paus dari kerajaan Suci Hill telah dibunuh.
Intinya, Strauss menjelaskan pada Domitianus apa yang sudah terjadi. Domitianus tertawa. Domitianus ingin Strauss mencari info sebanyak-banyaknya tentang laporan ini. Jika rumor itu benar, maka gereja-gereja di seluruh negerinya akan kehilangan pengaruhnya. Domitianus tertawa lagi. Di Vitterfarley, tepatnya di ibu kota kerajaan Revlon Barat, seorang wanita cantik bergaun indah berjalan dengan hati-hati di jalan raya yang berfungsi sebagai antrian utama masuk ibu kota. Wanita itu adalah Ellen Luxuria, salah satu 7 kardinal bawahan Paus. Ellen berhenti sejenak. Ellen menatap ke arah selatan. Ellen bisa merasakan bahwa Thanatos telah tiada. Ellen merasa sedikit berduka tentang ini, sebab berkat Thanatos dia bisa mendapatkan hidup abadi dan kecantikan abadi. Tapi di lain sisi, Ellen tahu Thanatos tidak punya kesempatan jika berhadapan dengan Dragon Lord. Jadi Ellen menganggapnya Thanatos dikalahkan oleh Dragon Lord. Ellen kembali berjalan sambil menebarkan senyum mempesonanya kepada orang-orang di sekitar yang memperhatikannya. Setelah pertempuran besar dengan kerajaan Suci selesai, tentara dari berbagai spesies dan bebangsaan berdiri bahu-membahu di halaman besar di depan kastil di Sauria, ibu kota kerajaan Nozad. Mereka menunggu dengan gugup hingga upacara dimulai. Di atas panggung adalah mereka yang mengambil bagian dalam upacara tersebut, para pemimpin dari pasukan Draktak ini. 3 dari mereka adalah manusia: Raja Sparrow dari kerajaan Nozad, Makrave Peranid dari tetangga kerajaan Salma, dan Pangeran Set dari kerajaan Rodan. Lalu ada yang lainnya, perwakilan non-manusia, Fangas peri kegelapan, dan Penatua dari Great Canada Forest, dan Goemon orang gunung dan pejuang dari Glen Jinsen. Mereka duduk di meja panjang. Intinya mereka menandatangani beberapa lembar dokumen. Setelah itu, Asparuh berjalan mengitari meja sebelum berbicara menatap ke semua yang berkumpul. Intinya, Asparuh ingin semua yang hadir menjadi saksi bahwa fakta sesama manusia, elf, dan orang pegunungan bergabung melawan ancaman besar bagi bangsa mereka dan tak akan pernah melupakannya. Di lain sisi, tepatnya di sudut halaman, Ars memperhatikan di kerumunan. Aryani ingin tahu apa yang bakal Ars lakukan setelah ini selesai. Ars bilang dia hanya ingin pergi ke pemandian air panas dan bersantai. Aryani menatap Ars terkejut dengan jawaban Ars. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.